Bab 487. Nilaan. Pada malam hari, warrior yang datang ke dermaga. Begitu tiba di dermaga, manajer kamar dagang Yunhai muncul di depan warrior Yang. "Kenapa kamu ada di sini sekarang? Jam 1:15 malam, kapal akan berangkat," kata pramugara dengan marah. Warrior yang hendak mengatakan sesuatu, tetapi pramugara melambaikan tangannya, kemudian membawa warrior yang ke kapal besar yang berukuran beberapa ratus meter. "Orang luar dilarang masuk, tetapi aku melihat kamu sebagai orang baik, dan melihat bahwa kamu ingin pergi ke wilayah tengah, jadi merasa kasihan dan terbuka kepadamu. Namun, tiba-tiba bertambah satu orang, pasti akan membuat yang lain curiga, jadi aku telah memberimu identitas. Mulai sekarang, kamu adalah keponakanku, apa kamu mengerti?" Mulut warrior yang berkedut. "Menurutmu dia orang baik? Itu tergantung pada batu energi tingkat terbaiknya, bukan?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Semuanya terserah pada Tuan. Sekarang, dia hanya berharap untuk lolos dari kejaran sekte iblis langit dan sekte lainnya hari itu. Begitu banyak master, bahkan jika dia telah mencapai alam bangsawan, dia masih harus mundur, apalagi dia hanya seorang alam spiritual sekarang." Warrior yang merasa bahwa kekuatannya baik pada tingkat yang sama, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa dia tidak terkalahkan bahkan di alam bangsawan. Percaya diri adalah hal yang baik, tetapi kesombongan akan membuatnya mati. Mendengar kata-kata warrior yang, wajah manajer Ye melunak banyak, dan dia berkata, "Lantai ini adalah tempat barang-barang dimuat. Ada seorang tuan yang menjaganya. Jangan pergi ke sana, atau kamu akan mati dengan mengenaskan. Lantai 2 adalah tempat bagi orang untuk beristirahat. Jangan pergi ke sana, atau kamu dapat menyebabkan masalah. Adapun lantai 3. Berbicara tentang ini, manajer Ye tampak serius, dan berkata, "Lantai 3 ini adalah tempat nona dan tuan muda beristirahat. Kamu tidak boleh pergi. Jika bertemu dengan mereka, kamu akan mati dengan mengenaskan." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Manajer, begini saja, aku akan berada di sisimu nanti, aku akan melakukan apa yang kamu minta, bagaimana?" Manajer mengangguk dan berkata, "Nah, kamu sangat bijaksana dan mempunyai masa depan cerah." Warrior yang, kapal laut itu sangat besar, panjangnya beberapa ratus kaki, lebarnya 100 kaki, dan tingginya 300 kaki. Ada banyak rune di sekitar kapal laut, dan rune inilah yang memungkinkan kapal laut ini menggunakan batu energi alih-alih tenaga manusia untuk mendorongnya. Selama ada batu energi, kapal laut ini bisa didorong. Adapun kecepatan kapal laut dan konsumsi batu energi itu tergantung pada tingkat rune di kapal laut. Rune ini tidak hanya dapat mendorong kapal laut, tetapi juga formasi defensif dan berbagai formasi serangan. Lagi pula, ada banyak bahaya di laut yang luas ini. Formasi defensif itu, menurut manajer Ye, tidak dapat dikalahkan bahkan oleh master peringkat kelima alam bangsawan, dan formasi penyerang itu, selama batu energi cukup, master alam bangsawan seperti menyembelih anjing. Mendengar ini, warrior yang sedikit terkejut, apakah kapal laut ini begitu kuat? Apakah alam bangsawan seperti anjing? Untuk kejutan warrior yang, manajer Ye mengejek warrior yang, mengatakan bahwa warrior yang dibesarkan di wilayah selatan dan tidak memiliki pengalaman, jadi dia ingin memberikan warrior yang mengisi wawasannya agar tidak malu setelah masuk ke wilayah tengah. Warrior yang tidak peduli dengan penghinaan manajer Ye, dan malah meminta nasihat dengan rendah hati. Setelah beberapa pertukaran, warrior yang mendapatkan banyak. Saat mereka berbicara, mereka datang ke kapal laut,
Tetapi ketika mereka berada di kapal, mereka dihentikan oleh penjaga alam spiritual peringkat ke-9. Tapi manajer Y mengucapkan beberapa patah kata kepada penjaga, dan memberikan batu energi 2 tingkat terbaik ke pihak lain. Pihak lain tersenyum dan mengangguk, lalu membiarkan mereka naik ke kapal laut. Manajer Y mengatur sebuah ruangan kecil untuk warrior yang, biarkan warrior yang tinggal di dalamnya, berpesan jangan lari-lari, lalu pergi sendiri. Gubuk itu tidak besar, ada beberapa puing, jelas itu adalah gubuk yang ditinggalkan. Warrior yang juga tidak peduli, duduk bersila di tanah, kemudian mulai berlatih. Sekarang, dia tidak ingin membuang waktu, selama dia punya waktu, dia akan berlatih. Di dunia ini, kalau kekuatannya tidak kuat, itu benar-benar tidak aman. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, ada langkah kaki di koridor, dan warrior yang sedikit mengernyit. Pada saat ini, pintu terbuka dan manajer Y berjalan ke gubuk dengan 1 orang. Orang yang manajer Y bawa berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan mata yang tampan dan mengenakan jubah biru besar. Ketika dia melihat warrior yang, pemuda itu sedikit terkejut, jelas dia tidak menyangka akan ada orang di sini. Ya, kalian berdua tinggal di sini, jangan berjalan kemana-mana, mengerti tidak? Setelah berbicara, manajer berbalik dan pergi, hanya warrior yang dan pemuda yang tersisa di ruangan itu. Setelah memikirkannya, warrior yang mengerti sedikit. Pemuda di depannya menjadi penumpang gelap seperti dia. Memikirkan hal ini, warrior yang menarik kembali pandangannya, kemudian melanjutkan latihan dengan mata tertutup. Pemuda itu tampaknya waspada terhadap warrior yang. Dia agak jauh dari warrior yang, tetapi matanya terus tertuju pada warrior yang. Merasakan tatapan lawan, warrior yang membuka matanya dan menatap lawan. Akhirnya tatapannya jatuh ke dada bocah itu. Dengan kekuatannya, hanya sekilas untuk melihat bahwa anak laki-laki di depannya sama sekali bukan anak laki-laki, tetapi seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria. Tapi itu tidak masalah baginya, pihak lain datang untuk menyelundup, dan mereka kebetulan bersama. Hei, kamu dari wilayah selatan. Setelah lama terdiam, anak itu tiba-tiba bertanya. Warrior yang membuka matanya, saling melirik, lalu mengangguk. Kalau begitu kamu pasti tahu Irenean, kata bocah itu dengan semangat. Wajah warrior yang sedikit berubah, tetapi anak laki-laki itu berkata lagi, apakah dia benar-benar tak terkalahkan pada tingkat yang sama? Apakah dia benar-benar mampu membunuh alam bangsawan? Dan, apakah dia memiliki warisan Dewa Pendekar? Benar-benar diturunkan. Pria muda itu tampak sedikit bersemangat, tanpa sadar berjalan ke warrior yang. Melihat bahwa tidak ada yang aneh dengan ekspresi orang lain, warrior yang mengangguk, sedikit lucu di hatinya. Tidak menyangka Irenean memiliki reputasi yang begitu hebat. Tapi meski Irenean adalah seorang wanita, ada banyak pria tidak dapat menandinginya, normal jika wanita ini mengaguminya. Melihat warrior yang menganggukkan kepalanya, anak laki-laki itu menjadi lebih bersemangat, dan berkata, oke, itu memang orang yang aku kagumi. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa Kaisar Pedang, warrior yang juga menyerah terhadapnya. Kelopak mata warrior yang berkedut, tangan kanannya perlahan mengepal, dan dia dengan tenang bertanya, apakah kamu kenal warrior yang? Siapa yang tidak mengenalnya di wilayah selatan ini? Nilaan berkata, tidak hanya wilayah selatan, bahkan laut ribuan iblis telah mulai menyebarkan reputasinya. Di wilayah tengah, dia sedikit terkenal. Setelah datang ke wilayah selatan, aku menyelidiki dia.
kekuatannya masih bagus. Dia tidak menghina gelar Kaisar Pedang, tapi aku sangat menghinanya. Pada kalimat terakhir, Nilaan menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Mendengarkan kata-kata awal Nilaan, warrior yang secara bertahap menunjukkan sedikit senyum, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, senyum di wajah warrior yang tiba-tiba kaku. Warrior yang meliriknya dan bertanya dengan tenang, mengapa membencinya? Orang ini berhati sempit, harus membalaskan dendam, membunuh tanpa berkedip, dan tindakannya tergantung pada suasana hatinya sendiri. Jika dia tidak berpikir dengan baik, dia membunuh atau membantai orang lain. Orang seperti ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa menjadi Kaisar Pedang. Aku lihat, gelar Iblis Pedang sangat cocok untuknya. Ngomong-ngomong, aku dengar dia masih sangat bernafsu. Dia jelas sudah memiliki pasangan Tao, tapi masih mencari wanita di mana-mana. Orang yang tidak setia, bukankah seharusnya kamu membenci mereka? Nilaan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Mulut warrior yang berkedut dan wajahnya tampak sedikit jelek. Kalau bertemu orang seperti ini, aku harus mengebirinya, dan tidak akan membiarkan dia menyakiti wanita ini di dunia ini. Nilaan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Apakah kamu bisa mengalahkannya? Warrior yang bertanya pelan. Kakekku bisa. Nilaan berhenti, kemudian berkata, ayahku juga bisa melakukannya, begitu juga beberapa pamanku. Yah, kakakku seharusnya juga bisa melakukannya. Mulut warrior yang berkedut, menggelengkan kepalanya, tidak memperhatikan wanita itu. Nilaan sangat tertarik untuk berbicara, dan berkata, aku datang ke wilayah selatan kali ini khusus untuk bertemu Irenean, tetapi sayangnya aku tidak melihat Irenean. Ketika tiba, aku sangat kesal. Tapi untungnya, aku mendengar bahwa dia pergi ke wilayah tengah, hehe. Ketika sampai di wilayah tengah, aku pasti bisa melihatnya. Aku harus bertanya padanya, apakah dia sangat kuat? Warrior yang hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, dia merasa bahwa kapal laut mulai bergerak. Warrior yang menghela napas lega, tapi untungnya tidak ada kecelakaan, kalau tidak dia akan membuang waktu di tempat ini lagi. Baginya sekarang, sedikit waktu tidak bisa disia-siakan. Jika tinggal di sini lebih lama lagi, maka Julian Luo akan memiliki satu kesempatan lagi untuk mendapatkan peta dunia. Jika membiarkan pihak lain mendapatkan peta dunia, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Sebenarnya, warrior yang tidak ingin terlalu pasif dalam segala hal, tetapi tidak mungkin. Sekarang mereka adalah pihak yang lebih lemah dan hanya bisa menerima langkah itu secara pasif. Tetapi jika mereka mendapatkan peta dunia, maka mereka dapat mengubah pasif menjadi aktif. Hanya saja warrior yang tahu pasti sangat sulit untuk mendapatkan peta alam semesta, karena wilayah tengah adalah wilayah kerajaan-kerajaan Dinghan. Meskipun Master Alam Kaisar tidak bisa menyerangnya, tapi ada begitu banyak Master Alam bangsawan. Dia sekarang membunuh satu atau dua alam bangsawan, tidak ada kesulitan, lagi pula dia memiliki terlalu banyak senjata Dao. Tapi bisakah dia mengalahkan lebih dari selusin atau bahkan lebih alam bangsawan? Ini pasti tidak akan berhasil. Secara umum, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Jika dapat mencapai alam bangsawan atau puncak alam spiritual, dia tidak perlu menggunakan senjata Dao seperti sekarang. Hei, kenapa kamu mirip warrior yang? Tiba-tiba Nilaan bertanya. Kelopak mata warrior yang berkedut dan kilatan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Bersambung.